Bismillahirrahmanirrahim. Kutipan dari kitab Nuzhatul Afham Fima Ya'taridduha Minal Ahkam, tentang hukum rokok. Ini kitab yang khusus disusun oleh musannaf Syekh Ahmad Dahlan bin Abdullah Al-Bajitani Al-Jawi tentang hukum rokok. Yang pertama dikutip adalah fatwa Syekh Al-Qurdi haulat tanbak. Fatwanya Syekh Sulaiman Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi tentang hukumnya tambak atau tembakau. I'lam waffaqaniyallahu wa iyyaka lima yardahu. Ketahuilah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kepada saya dan kepada Anda terhadap apa yang diridhoi olehnya. Ini qad ra'aitu fi fatawa al-allamah Asy Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Sesungguhnya aku ini setuhune ingsun qad ra'aitu fi fatawal allamah, dalam fatwanya al-alim al-allamah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi manasuhu su'ila rahimahullahu ta'ala fit tambak. Beliau diberi pertanyaan tentang tembakau. Hal yahrumu au yukrahu. Apakah tembakau atau rokok itu diharamkan ataukah dimakruhkan? Au huwa mubahun, ataukah rokok itu hukumnya mubah? Wa hal warada fihi haditsun au atharun. Dan apakah dalam permasalahan tambak ini datang sebuah hadis atau athar? Aftuna ya Syekh, berikan fatwa kepada kami. Jawabnya beliau, al-jawab at-tambak lam yarid fihi haditsun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tembakau tidak ada hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala atharun an ahadin minas salaf. Dan tidak ada athar dari satupun ulama salaf. Wa kullu ma yurwa, dan segala sesuatu baik itu hadis maupun athar yang diriwayatkan dalam permasalahan tambak la aslalahu, maka itu tidak ada dasar sama sekali. Bal huwa magdzubun, bahkan itu bohong. Li hudusihi ba'dal alaf. Ya, jadi tidak ada riwayat dari Nabi maupun dari ulama salaf. Sebab apa? Yang diriwayatkan itu muncul setelah tahun 1000. Berarti permasalahan tembakau atau permasalahan rokok ini muncul di tahun 1000. Ya, tidak ada sebelum masanya Kanjeng Nabi, tidak ada saat masanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafa al-ulama fi hillihi wa hurmatihi. Ulama itu berbeda pendapat dalam masalah keharaman tambak tadi itu, kehalalan dan keharaman tambak atau tembakau yang tadi itu ya. Wa allaftu fihi ta'alif wa atala kullun min fil istidlal mudda'ahu. Beliau Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu menyusun beberapa karangan kitab dan membahas secara panjang masing-masing dalam dalilnya. Nah, sementara wal khilaf fihi, khilaf dalam masalah tambak itu waqa'a baina mu'taakhir a'immatil madzhabil arba'ah. Itu muncul di ulama-ulama mutaakhirin. Jadi Syekh Sulaiman Al-Qurdi di awal ini menjelaskan permasalahan tembakau, kalau ada yang meriwayatkan itu ada dari hadis Nabi, jelas itu hadis maudhu, maghdub, bohong itu. Ya, misalkan pakai hadis Nabi yang mengharamkan tembakau misalkan, maka itu dipastikan menurut Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu adalah sebuah kebohongan. Bahkan ulama salaf pun tidak ada, dari ulama salaf pun tidak ada athar yang menjelaskan tentang keharaman rokok. Wa tawaqqafa, dan itu khilaf ini muncul ketika dalam masa-masa ulama mutaakhirin. Khilaf ini muncul masa ulama mutaakhirin.
Nah, tapi wa tawaqqafa ba'duhum anil qaul fihi mutlaqan. Sebagian ulama mutaakhir itu ada yang diam, tidak memunculkan kaul apapun, baik itu halal maupun haram. Nah, kemudian beliau memberikan pemaparan walladzi yadharu, yang jelas annahu in arada lahu ma yuharrimuhu. Ketika tembakau itu eh, dalam tembakau itu terdapat sesuatu yang mengharamkannya, bin nisbat liman yadurruhu, ini adalah ala sob yadurruhu. Disandarkan pada orang yang memang tembakau itu bahaya baginya, fi aklihi au badanihi, untuk akalnya atau badannya, maka fahuwa haram. Rokok itu haram. Ini bagi orang yang akal dan tubuhnya itu bisa menerima maldorot kalau mengkonsumsi rokok. Faqad sarraha al-Ghazali bi hurmatil asal alladzi fihi syifa'un binasil Qur'an alal mahrum alal mahrur. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan hukum haramnya madu, yang mana telah dinas dalam Al-Quran bahwa madu itu fihi syifa'un linnas. Nah, itu Imam Ghazali menyatakan itu haram bagi orang yang sedang mahrur, yang watak tubuhnya, tabiat tubuhnya itu panas. Wa aqarruhu alaika, dan para ulama mengakui wa aqarruhu alaihi. Wasarahu bi hurmati tanawulitin alaman yadurruhu, bahkan buah tin saja itu bagian ulama ada yang menjelaskan hukumnya haram bagi orang-orang yang mendapatkan madharat ketika mengkonsumsi buah tin. Nah, itu hukum yang pertama. Jika orang tersebut itu tubuh dan akalnya itu menjadi berakibat negatif gara-gara mengkonsumsi rokok, maka hukumnya rokok itu haram. Waqad ya'rudu lahu ma yubihuhu, dan terkadang rokok itu bisa ada sesuatu yang memperbolehkannya, bal yusayyiruhu masnunan, bahkan menjadikan rokokan itu sunnah. Bal yusayyiruhu masnunan. Kama idastukmila litadawi, sebagaimana jika rokok itu digunakan untuk berobat. Haitsu akhbara tabibani bi annahu dawa'un illatihi. Ya, sekiranya pernah ada dua orang dokter yang mengkabarkan bahwa rokok itu menjadi obat untuk penyakitnya. Jadi dia meminum karena untuk mengobati penyakit itu, au alima dzalika bitajribah, atau dua dokter itu tahu dengan berdasarkan penelitian. Nah, apakah memang demikian? Iyalah, faqad sarrahu bi khilli tadawi bisa najasat. Banyak ulama yang menyatakan, menjelaskan diperbolehkannya berobat dengan perkara-perkara najis. Al-muttafaq ala hurmati tanawuliha, yang jelas-jelas ulama sepakat haram mengkonsumsi barang najis. Tapi kalau untuk berobat itu diperbolehkan ma'ada surfal khamri, selain khamr. Dan Imam Ibnu Hajar wasarraha Ibnu Hajar bi khil istima'i alatillah litadawi bisyarti sabiq. Dan Imam Ibnu Hajar pun pernah menjelaskan bahwa halal mendengarkan alatul malahi untuk berobat dengan syarat di atas. Ini berarti semacam kayak relaksasi misalkan seperti itu. Ini diperbolehkan. Nah, wa haitsu khala antil kal awarid, kalau tidak ada penunjang-penunjang itu yang mengharamkan maupun yang menyunahkan, maka hukum asalnya fahuwa makruhun lima sarha bihi Ibnu Hajar fi mawadi'a min tukhfatihi ay ghairiha, sebagaimana diserahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang jelasnya ini ya, di beberapa tempat dalam kitab Tukhfahnya. Nah, annal khilaf al-qawi fil hurmah yufidul karohah. Ya, annal khilaf al-qawi fil hurmah yufidul karohah. Jadi hukum asal rokok itu sebenarnya ya karena dia itu cuma benda ya, cuma benda. Makanya di awal tadi dijelaskan kalau rokok itu bisa membahayakannya mengkonsumsinya, maka
orang yang mengkonsumsi itu hukumnya ya haram. Sekiranya dengan rokok itu bisa menimbulkan bahaya yang nampak dalam tubuhnya. Gitu, baik itu akalnya maupun badannya. Tapi kalau itu untuk berobat maka bisa jadi boleh bahkan disunahkan. Nah, tetapi kalau dua hal itu tidak ada, wa khaitu khala antil kal awarid fahuwa makruhun, maka dia itu hukumnya makruh sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tempat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, itu pun ternyata memakai kaidah ai annal khilaf al-qawi fil hurmah yufidul karoha. Karena ada khilaf yang kuat dalam pengharaman rokok, maka enake digawe makruh. Yufidul karoha itu karena khilaf itu kuat, mau diharamkan ternyata ada yang bersikuku itu halal, mau dihalalkan banyak ulama juga yang menyatakan itu haram, maka hukum tengah-tengahnya berarti itu makruh. Wayang zilu mazilatan nahyi al khosi ghairul jazim. Kaidah ini menempati posisi larangan yang khusus yang tidak apa ya, ghairul jazim, yang tidak kuat, yang tidak apa ya, yang tidak mantap gitu loh. Nah, wasarraha al Jamal ar-Ramli, Syekh Sulaimanul Jamal Syekh Jamal Al-Ramli menjelaskan biitlaqi karohati nahwi tsaum an-nayyi. Fahadza akidun wallahu a'lam. Jadi Syekh Sulaiman bukan Syekh Sulaiman. Syekh Jamal Ar-Ramli ini menjelaskan kemutlakan kemakruhannya seperti saum. Saum itu kalau tidak salah bawang, an-nayyi yang busuk. Nah, itu pun makruh. Nah, rokok ya otomatis ya bikarohatihi nayyi'an kama jazam fil anwar bal ja'alu aslan kisan alaihi. Bahkan sebagian ulama menjadikan saum an-nayyi ini menjadi kias kemakruhan rokok. Bahwasanya Kanjeng Nabi itu kan memakruhkan aklus saum wal basol wal kar. Itu wa ingkana matbukhon kama kuriha lana nayyi'an. Oh, bawang mentah maksudnya lah. Bawang mentah itu kalau dikonsumsi itu hukumnya makruh, sehingga mengkonsumsi rokok pun dikiaskan dengan bawang mentah itu sehingga hukumnya menjadi makruh saja. Gitu. Intaha ma ra'aitu fi fatawa al-Qurdi. Kata beliau, inilah yang saya lihat di Fatawa Al-Qurdi, birum tihi wa ziyadati mayyizatiha bi ai allatil fasli baina kalamani ka aktsari ma ya'ti wala mazida ala husni fa innahu jarin alal mu'tamad alladzina su'alaihil mutaakhirun kasyarqawi al bajuri wa syekhuna Syekh Muhammad bin Musa al-Manshawi al-Muqri. Jadi beliau itu lebih memilih apa namanya, Syekh Sulaiman Al-Qurdi ini menyatakan hukum asalnya adalah makruh, tapi bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung, bisa jadi boleh, bahkan bisa jadi sunnah, tergantung kondisi yang mengkonsumsi rokok tersebut. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan karena ini ya tiba-tiba buka gitu aja. Ya, jadi rokok itu kalau ada orang yang mengatakan ada hadis dari Nabi yang mengharamkannya atau ada asar dari ulama salaf, maka itu menurut Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu bohong. Nah, yang jelas hukumnya 3 hal tadi itu. Kalau ada yang sesuatu yang menimbulkan keharaman, menimbulkan madorot, maka itu haram, bisa jadi boleh, bahkan sunnah ketika untuk berobat misalkan. Nah, kalau tidak ada dua-duanya itu, maka hukum asalnya adalah haram, adalah makruh sebagaimana yang dikutip dari Imam Ibnu Hajar, annal khilaf al-qawi yufidul karoha. Annal khilaf al-qawi fil hurmah yufidul karoha. Khilafiyah ulama yang kuat dalam masalah keharaman satu benda itu menimbulkan hukum makruh. Ini yang pertama, fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua,
Fatwa Syekh Muhammad Said. Apa ini? Nggak bisa baca. Nanti aja di episode berikutnya. Nggih. Terima kasih.